Fairu Septia Saulandari. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 1 Pondok. Sekarang saya bersama Ibu Dr. Elok Permatasari, SKM, MKes, dan Ibu Devi Anin Kusumawardani, SKep, MKes. Beliau adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Kaila. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bajunya matching ya Bu? Warna Iya, ungu. ini warna SKM. Iya. Warna SKM warna ungu. Ya, hari ini kita akan membahas topik seputar kesehatan reproduksi pada remaja. Perlu diketahui bahwasannya SMP Negeri 1 Panti ini memiliki dua program kolaborasi dengan FKM UNED, yaitu Gemari dan Sahabat Repro. Gemari adalah generasi melek kesehatan reproduksi dan Sahabat Repro adalah sadar, hebat, dan bertanggung jawab dalam kesehatan reproduksi. Benar ya Bu? Betul. Sebelum memulai pertanyaan, izin ya Bu. Pertanyaan pertama, apa sih pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja dan bagaimana fenomena ini terjadi di Kabupaten Jember? Baik, terima kasih Mbak Kaila pertanyaannya. Nah, kesehatan reproduksi pada masa remaja itu tentunya sangat penting ya, Mbak Kaila dan teman-teman. Itu kan sekarang di masa remaja ya. Nah, kenapa sih kok di masa remaja itu penting? Nah, karena kan kita tahu semua kalau usia-usianya Mbak Kaila dan teman-teman itu kan masa transisi ya. Masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Dimana mungkin Mbak Kaila sama teman-teman pasti ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada dirinya gitu ya, termasuk perubahan terkait reproduksi gitu. Nah, oleh karena itu penting sekali pada masa remaja itu paham dan belajar tentang kesehatan reproduksi gitu Mbak Kaila. Lanjut ya Bu. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar Ibu dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja? Baik, jadi sama seperti tadi penjelasan dari Bu Devi ya, karena remaja ini sedang mengalami banyak perubahan yang mungkin tidak biasa dari masa anak-anak ke remaja, berubahnya dari segi fisiknya berubah ya, dari segi emosional juga berubah, moodnya gampang sensitif gitu ya. Kemudian dari secara biologis kita remaja ini ada hormon yang sedang meninggi, yaitu hormon reproduksi yang tadinya masih belum meninggi. Di usia remaja hormonnya ini diekspresikan dalam jumlah yang banyak. Tantangannya sendiri adalah banyak remaja yang pertama belum memahami apa yang terjadi dalam tubuhnya. Jadi kalau remaja ini mereka mengalami apa saja sih? Nah, remaja itu tidak paham apa yang dialami oleh tubuhnya sendiri. Nah, itu menjadi tantangan. Karena kalau kita paham, kita tahu nih tubuh kita, oh saya sedang hormonnya tinggi, hormon reproduksi saya tinggi. Dan ini menyebabkan tubuh saya berubah, mood saya berubah, kemudian saya mengalami pubertas. Nah, kalau remaja itu paham, maka remaja itu bisa mengerti ya, siap ya. Kalau remaja nggak paham, nanti uring-uringan saja, itu belum lagi. Kalau misalnya hormonnya meninggi, itu juga menyebabkan remaja mempunyai hasrat seksual. Yang sebelumnya nggak punya, jadi punya. Yang sebelumnya nggak pernah naksir-naksiran, jadi naksir-naksiran. Tantangannya kalau remaja tidak paham, remaja bisa kontak sama perilaku seksual yang beresiko. Karena ini perubahan ini datangnya cepat, itu mereka tidak paham, jadi tidak punya kontrol, tidak tahu. Oh saya sekarang sedang tinggi ya, berarti ini sedang tinggi, saya harus menahan diri dulu karena saya belum dewasa, belum matang. Nah, kalau tahu, harapannya bisa tahu kapan ya saya ini nanti kalau berhubungan seksual itu menikah. Kalau sekarang pacaran boleh nggak? Nggak boleh, nanti akan memilih
hormonnya sedang ngegas, iya. mudah sekali untuk memiliki hasrat seksual. Nah, semakin dekat sama lawan jenis memancing kita untuk kontak perilaku yang berisiko. Tantangan yang pertama dari remaja itu sendiri, remaja tidak paham apa yang terjadi di tubuhnya, jadi dia kurang punya kendali. Iya, kurang. Kan akhirnya bingung Mbak Kaila, kan bingung ya. Kenapa kok saya begini? Gitu ya. Kenapa sih kok nggak boleh pacaran? Kenapa sih kok nggak boleh deket? Karena memang sedang ngegas hormonnya. Ngegas, remaja nggak punya kontrol yang jelas, nggak kontrol kontak. Padahal kita masih remaja ini masih punya dunia yang panjang. Bisa mau selesai SMP saja, enggak kan? Masih punya masa depan, ingin sukses kan? Dosen nggak kayak kita? Mau. Jadi harus menghabiskan masa remaja dengan sehat, dengan baik agar jangka panjangnya juga sehat. Yang pertama dari remaja, yang kedua dari orang tua juga. Banyak orang tua yang belum paham. Makanya anak-anaknya ini sedang puber. Kemudian di sekolah mungkin ada beberapa yang belum memberikan pendidikan seksual dan reproduksi yang baik dan terbuka. Nah, alhamdulillah di SMP 1 Pati kami diterima, jadi bisa kolaborasi, bisa memberikan pendidikan kesehatan reproduksi untuk siswa di sini ya Mbak Kaila. Itu tantangan. Kira-kira seberapa besar peran teman sebaya dan keluarga dalam pembentukan perilaku seksual pada remaja? Mungkin kalau saya menjelaskan peran teman sebaya dulu ya, mungkin bisa ditanyakan sama Dewa juga. Nah, kita kalau pas masa remaja itu kan kita emosinya tadi udah berubah ya Mbak Bella. Nah, jadi kita itu cenderung untuk lebih percaya sama teman. Iya kan? Menurut sama teman atau sama mama? Mama. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau itu masih kan kita udah merasa oh aku bisa mandiri nih, aku udah gede nih, aku lebih bisa sama teman-temanku dibandingkan sama orang tuaku. Kalau sama orang tuaku tuh aku sering garang-garang, mungkin gitu ya. Nah itu kita salah satu teknisnya untuk edukasi ekskul ini adalah membudayakan teman sebaya sehingga teman-teman remaja itu lebih percaya gitu ya kalau dengan temannya, dan untuk cerita hal apapun terkait ekskul itu bisa lebih nyaman, lebih terbuka. Itu sih yang mau kami inisiasi bersama gitu Mbak. Beda ya dekat, kalau dekat sama bu guru sama dekat sama teman rasanya beda. Dekat sama teman sama juga sama orang tua juga rasanya beda. Memang pada remaja teman sebaya itu menjadi lingkungan sosial yang lebih dominan. SMP, SMA itu sudah mulai berteman apa kata teman biasanya. Jadi memang teman sebaya harus punya teman sebaya yang baik. Teman yang baik itu akan mempengaruhi anak-anak remaja berperilaku dengan baik. Hanya pesannya orang tua kan cari teman yang baik. Salah satunya teman yang paham kesehatan dan reproduksi. Bagaimana pendapat Ibu terhadap perkembangan teknologi media sosial yang bisa memberikan pengaruh negatif pada perkembangan remaja? Kira-kira tips-tips mengatasi masalah tersebut itu apa nih? Oke, ada 2 pertanyaan. Iya. Iya. Mungkin saya yang pertama yang Devi ya, Devi yang tipsnya ya. Nah, kalau di perkembangan teknologi dan media sosial, saya boleh tanya balik Mbak Kaila ya. Mbak Kaila punya medsos nggak? Punya. Nah, medsosnya apa aja? 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1 ya. Dan di medsos kita bisa dapat informasi secara terbuka. Iya. Informasinya tapi benar atau benar semua atau ada yang salah? Benar ada yang salah. Ada yang salah. Tantangan di media sosial itu kita bisa saja kontak dengan informasi yang salah atau bahkan tanpa sengaja ada iklan yang nggak benar gitu ya, atau iklan bermuatan pornografi, iklan bermuatan yang negatif gitu. Nah itu yang menjadi tantangan media sosial dan sekarang zaman dulu
nggak ada HP, Iya. kita nggak main medsos gitu, kita nggak punya pemahaman seperti teman-teman sekarang yang sudah bisa menjangkau sangat luas. Karena remaja kemampuannya memang, saya nggak bilang remaja itu pintar-pintar, tapi belum matang secara kognitif, masih butuh proses untuk matang dan mengambil keputusan yang baik. Nah, kalau remaja tidak diiringi dengan pemahaman yang baik, maka remaja akan bagus ya, ikut klik. Nah, kalau dia tidak punya kendali diri dan tidak punya pemahaman, maka dia akan mudah untuk mengikuti yang salah di media sosial. Tipsnya bagaimana, Bu Devi? Tipsnya kalau tipsnya dengan media sosial yang sekarang sebanyak ini gitu ya, ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ya. Ya, semuanya pernah Mbak kayak akses kan? Benar. Twitter, kayaknya informasinya banyak gitu ya. Nah, mungkin salah satu caranya yang tadi Mbak Kayla, jadi kita pertama harus pilih siapa sih kalau influencer yang mau kita follow gitu ya, misalnya di Instagram, di TikTok tuh siapa? Apakah influencer atau yang menyebarkan info itu adalah orang yang dapat kita percaya atau tidak? Informasinya benar nggak? Misalnya kesehatan nih, oke, yang menyampaikan adalah dokter. Nah, jadi beliau itu memang ahli atau hanya ikut-ikutan saja gitu. Itu sih yang pertama, dicek sumbernya itu benar atau tidak. Ya. Nah, kalau Mbak Kayla atau teman-teman masih ragu nih, bisa cross-check ke orang tua atau ke guru. Iya, jadi jangan hanya asal ikut tren-tren yang sedang viral gitu ya, atau hits gitu ya. Coba cross-check apakah beliau itu memang ahlinya, atau coba kalau ada hal yang tabu atau masih belum dimengerti, cross-check ke orang tua atau guru. Gitu ya. Satu lagi, jangan lupa postingnya harus diperhatikan. Oh, Tidak iya. asal posting, apalagi menyertakan alamat atau maps ya, mengaktifkan fitur posisi location dalam posting. Nah, itu juga harus hati-hati. Kemudian juga harus memilah apakah kita akan memilih akun kita private atau public. Nah, kalau memang kita siap di public akunnya, maka kita harus tahu yang diposting tidak semua hal yang privasi. Ya. Gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi remaja yang membutuhkan konseling atau pendampingan khusus? Kira-kira kita harus konseling kemana dan kepada siapa? Oke, kalau remaja yang butuh konseling, biasanya remaja-remaja yang berubah perilakunya, gitu ya. Tapi memang saya rasa konseling itu banyak baiknya. Tidak harus remaja yang kondisinya misal galau banget, tapi ada remaja bingung dengan apa yang dialami, tidak paham dari sesuatu, boleh konseling. Misal Mbak Kayla nggak paham kenapa ya menstruasi itu penyebabnya apa sih, kenapa sih perempuan kok harus menstruasi, bagaimana darah kok bisa keluar ya, mekanismenya bagaimana, itu kita juga bisa konseling. Kita bisa tanya seperti itu, apalagi kalau kita bingung tentang diri kita sendiri. Kenapa ya kok galau, kayaknya aku suka tapi suka sama dia, tapi aku galau sampai aku gak konsentrasi. Iya, serius. Yo ya. Jadi kita bisa menata kita bisa menerjemahkan yang mau yang galau tentang apa yang diungkapkan, mengungkapkan emosi dan mengungkapkan perasaan. Dan konselingnya harus ke tempat yang benar, tempat percaya gitu ya. Kalau teman-teman boleh nggak? Boleh, tapi kalau teman di sini sahabat rekrutnya sudah dilatih, bisa SMP 1 Panti bisa punya teman konseling, teman sebaya. Jadi bukan konseling yang gimana ya, sharing gitu ya. Jadi kita dapat solusi dari masalah kita, atau kita bisa tanya ke guru BK, guru BK atau ke wali kelas, ya, atau ke sekolah, atau kalau Bu Devi sama belok ke sini boleh, boleh. Atau kalau ke lembaga yang formal bisa ke kita bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Ke psikolog atau ke
kondisi kita pingsan, enggak kan? Kalau kita, aduh saya tenggorokannya sakit, ya dokter. Sama, tuh saya pusing, galau, banyak pikiran, boleh nggak ke psikolog? Boleh. Nggak harus seperti itu. Jadi persepsinya harus terbuka. Sama kalau kita bingung, kita harus mencari bantuan orang lain. Kadang kita nggak bisa selesai sendiri. Daripada nanti kalau dipendam, terus berkelanjutan nanti malah merusak diri sendiri. Sama lambungnya Iya, mesti mengambil tindakan yang mungkin berbahaya. Jadi butuh bantuan orang lain. Ya, kalau bingung tanya. Ya. Oh ya Bu, satu kali lagi. Oke, siap. Kesan dan pesan Ibu terhadap SMP 1 Pati ini gimana? Silakan. Gitu ya dulu ya. Kesannya ketika pertama kali masuk ya di SMP 1 Panti gitu ya, ruangannya tuh kayak kelasnya, sekolahnya tuh kayak asli gitu ya Bu Ella ya. Ya kan? Ya luas, asli, terus habis itu ada poster-poster ya. Oh iya. Poster yang menarik, yang ada pesan-pesan khusus, misalnya mungkin apa ya Bu, yang jangan Ya, tanpa pakai iya, lipstik. kamu akan cantik gitu ya kalau nggak salah ya. Cantik tanpa lipstik. Nah, ya, cantik tanpa lipstik. Nah, ada pesan-pesan kayak gitu. Itu tuh Bu kayak sekolah ini udah luar biasa gitu ya Bu Elo ya. Kemudian kemarin kamu mengadakan kegiatan dengan orang tua, dengan siswa. Alhamdulillahnya beliau sangat antusias, sangat bersemangat gitu ikut kegiatan di SMP 1 Panti. Jadi kami insya Allah kepinginnya ke depannya kami ingin melanjutkan kerjasama dengan SMP 1 Panti supaya manfaat yang nanti bisa lebih dirasakan, bisa luas gitu ya. Ya, terima kasih ya Bu. Kalau boleh kok, kalau Kalau saya kesannya ya nanti sama sejuk gitu ya, jadi kayak refreshing dari kampus ke sini, suasananya sejuk, siswa-siswinya ramah, sopan ya, guru-gurunya juga sangat menerima kami begitu, jadi sangat menyenangkan. Semoga bisa bekerja sama, bisa saling memberikan kemanfaatan. Bisa ya Mbak Kaila. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih sudah memberi pendapat dan tips-tipsnya ya. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, ketabahan dalam mengedukasi masyarakat. Sekian dari saya, Ibu Elo dan Ibu Devi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.